أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Majelis Ta'lim malam Ahad rahimakumullah, semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 214 tentang Allah Ta'ala menyatakan, memberikan satu maklumat kepada orang-orang yang beriman bahwa jangan kalian mengira begitu saja masuk surga setelah beriman kepada Allah sebelum kalian tertimpa berbagai macam kesulitan, ujian berupa kemiskinan, berupa penyakit, berupa yang lain-lain sebagaimana menimpa umat-umat yang terdahulu. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu. Bahkan umat-umat terdahulu diguncang oleh Allah Ta'ala dengan berbagai macam fitnah keimanan sampai orang-orang itu
bertanya-tanya kepada Rasul kapan datangnya pertolongan dari Allah Ta'ala. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Dan Allah Ta'ala menjanjikan ala inna nasrallahi qarib. Sebagian ulama mengatakan yang bertanya mata nasrullah itu adalah para sahabat, kapan datang pertolongan Allah ya Rasul? Maka Rasul menjawab, ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Cuma kadang kita tidak sabar, istibta'an binasrillah, menganggap begitu lama datangnya pertolongan dari Allah Ta'ala. Sudah kita maknai bersama ayat ini, sebagian penjelasan sudah saya sampaikan, maka malam hari ini menyempurnakan penjelasan-penjelasan yang sebelumnya. Saya sudah sampaikan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dan Ibnul Mundhir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala akhbarallahu al-mu'mina anna ad-dunya daru bala'in. Allah Ta'ala mengabarkan kepada orang mukmin dunia ini tempatnya ujian. Wa annahu mubtalihim fiha, dan sesungguhnya Allah pasti menguji orang mukmin di dalam dunia ini. Wa akhbarahum annahu hakadha fa'ala bi anbiya'ihi wa safwatihi litatiba anfusuhum. Tujuan Allah menceritakan bahwa umat-umat terdahulu juga mendapatkan ujian dari Allah. Tujuannya Allah nyeritakno nek umat-umat sing dhisik niku ya diuji karo Allah Ta'ala, niku tatiban untuk menghibur hati orang-orang beriman. Jadi Allah Ta'ala memberikan tahu bahwa nabi-nabi dulu juga diuji. Orang-orang pilihan ahlu safwah terdahulu juga diuji oleh Allah Ta'ala. Supaya kita tidak merasa sendirian. Bukan hanya kita yang diuji. Umat-umat dulu itu bahkan ujiannya lebih berat dari kita. Ya, ujian itu tergantung pangkatnya orangnya. Makanya ada hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Orang paling besar ujiannya, paling berat ujiannya itu para nabi. Tidak ada yang melebihi ujiannya para nabi. Panjenengan lihat di Qasasul Anbiya, cerita-cerita para nabi bagaimana mereka diuji oleh Allah Ta'ala. Dan setiap nabi itu pasti dihadapkan dengan orang-orang yang menentang. Bagaimana Nabi Ibrahim diuji dengan Namrud. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam diuji dengan Fir'aun. Semua nabi diuji. Nabi Ayub diuji. Putranya semuanya mati habis dalam waktu yang bersamaan. Bangunan rumahnya hancur. Sawah-sawahnya habis. Kekayaannya habis. Masih diberi penyakit oleh Allah Ta'ala. Sampai diasingkan oleh umatnya. Nabi Yusuf diuji sampai masuk di penjara gara-gara perempuan, fitnah wanita, masuk penjara, diuji di dalam penjara oleh Allah Ta'ala. Walaupun pada akhirnya
ujian itu berbuah manis. Dan begitu seterusnya sampai kepada Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Beliau pun juga mengalami ujian. Nabi dihadapkan dengan orang-orang yang menentang. Bahkan dari kerabatnya sendiri ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Utbah, ya, dan masih banyak lagi orang-orang yang menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada satu kitab khusus, saya pernah punya kitab itu, yang berjudul Ma laqiya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minal adhaya wal balaya. Satu kitab khusus menceritakan apa yang didapati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai macam gangguan dan ujian. Jadi kitab khusus menceritakan itu sampai dibukukan. Sampai Nabi SAW menyatakan tidak ada orang ini yang ujiannya lebih berat dari saya. Maka kalau kalian tertimpa musibah, kata Nabi, falyatasallabi. Hendaknya dia mencari hiburan. Kalau mau dingin hati, ingat-ingat ujian Nabi SAW. Nabi itu kalau dikasih ujian Allah Ta'ala berlipat-lipat. 2 kali lipatnya ujian manusia yang lain. Suatu saat Nabi pernah sakit panas. Demam, panas. Ada sahabat yang masuk ketika itu sowan kepada Nabi SAW. Begitu menjabat tangan Rasulullah, salaman dengan Nabi SAW, sahabat ini berkata, innaka la tu'aku ya Rasulullah. Jadi waktu salaman niku kaget saking panas sampai tangan niku terus ndang-ndang ditarik krono mboten kuat teng panase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, ya Rasulullah, begitu panasnya badanmu. Apa kata Nabi SAW? Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Saya ini kalau panas seperti kalian 2 orang yang panas dijadikan 1. Jadi 2 kali lipat. Belum Nabi yang dilempari batu. Belum Nabi yang pernah ditarik surbannya sampai lehernya berdarah. Ya, waktu pembagian ghanimah, pembagian rampasan perang, belum yang diracun, ya, belum yang diteror dengan ancaman pembunuhan, banyak sekali. Ditarik jubahnya, ditarik surbannya sudah pernah. Jadi nek coro sakniki nek kula panjenengan ini ndano apa-apane ujian. Baru setelah Nabi tingkatannya fal amsal. Yang terberat ujiannya diurut sama Allah, mari Nabi. Setelah para Nabi, dari sekian para Nabi itu, yang paling berat adalah tentunya para Rasul, ya. Para Rasul itu di tingkat paling atas. Kemudian dari para Rasul itu yang paling berat adalah yang ulul azmi. Dari yang ulul azmi itu yang paling berat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu siapa? Orang yang terdekat dengan Nabi, yaitu para sahabat. Setelah sahabat tabi'in, setelah tabi'in, tabi'in. Terus begitu sampai kemudian para ulama. Ulama kan warasatul anbiya. Ulama itu kan ahli warisnya Nabi. Otomatis ya konsekuensinya harus siap wong jenenge ahli waris. Ya jangan cuma siap marisi sing enak-enak tok.
yo marisi sing enak, yo marisi sing ndak enak. Secara zahir, ujian-ujian itu termasuk bagian dari warisan. Itu konsekuensinya. Sangkut pautnya dengan ini, kemudian Allah Ta'ala, Nabi SAW meriwayatkan hadis. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Abu Dawud dan Nasai dari Khabab Ibnul Arat. Khabab Ibnul Arat ini berkata, "Qulna ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'ullaha lana." Ya Rasulullah, mbok ya panjenengan minta tolong kepada Allah. Mbok ya panjenengan berdoa untuk kita. Kenapa engkau tidak lakukan itu, wong doa kamu itu mustajab? Jadi meminta kepada Nabi SAW agar segera meminta tolong kepada Allah. Karena sudah tidak kuat menghadapi gangguan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Apalagi sebelum hijrah ya, fase Mekah itu luar biasa. Gangguan al-adhaya wal balaya yang diterima Nabi SAW dan orang-orang yang beriman. Ya, bagaimana Ammar bin Yasir, ayah ibunya dibunuh di depan matanya. Bagaimana Bilal bin Rabah di tengah padang pasir tanpa baju, panasnya seperti itu, ditindih batu yang besar, masih dicambuk, ya, hanya karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau sekarang enak kita mau takbir di mana-mana, nggak ada masalah. Dulu hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah harus sembunyi-sembunyi. Risikonya nyawa, mati. Apa jawaban Nabi SAW ketika diminta sahabat untuk segera istinsar, minta pertolongan dari Allah Ta'ala? Nabi berkata, "Inna man kana qablakum kana ahaduhum yudha'ul minsharu ala mafriki ra'sih fayakhrusu ila qadamaihi la yasrifuhu dzalika an dini." Tidak terus langsung dituruti sama Nabi, dimintakan pertolongan Allah. Justru Nabi SAW mengatakan, kamu tahu enggak, orang-orang dulu itu ada yang sampai digergaji dari mafrik ra'sih. Mafrik niku nek bahasa Jawane piyakane ndas sirah. Ya, tengah-tengahnya kepala ini itu disigar pakai gergaji sampai pada kedua telapak kakinya. Fayakhlusu ay fayabluhu ila qadamai, sampai kepada kedua telapak kaki. Tapi la yasrifuhu dzalika an dini. Hal itu tidak membuat dia berpaling dari agama, tidak membuat dia murtad. Kemudian ada yang wayumsyatu bi amsyatil hadid ma baina lahmihi wa 'azmihi la yasrifuhu dzalika an dini. Ada juga yang disuri, ya, disisiri pakai sisir dari besi. Bukan rambutnya yang disisir, dagingnya sama balungnya. Dagingnya karo belungnya niku disisir, disureni nganggo suri saka wesi. Itu pun tidak menggoyahkan dia dari agamanya Allah Ta'ala. Tetap
dalam keadaan Islam. Kemudian Nabi SAW meneruskan sabdanya, "Tsumma qala wallahi la yatimmanna hadzal amru hatta yasira ar-raqibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanami walakinnakum tasta'jilun." Kata Nabi SAW, demi Allah, Kanjeng Nabi sumpah, wallahi demi Allah, urusan agama ini pasti akan sempurna, pasti akan sempurna sampai nanti ada orang yang berjalan dari Son'a ke Hadramaut. Dia tidak takut Son'a utara, Hadramaut al-Ba'alawi. Perjalanan dari Son'a yang sekarang menjadi ibu kota Yaman, posisinya di Yaman utara. Hadramaut itu nama provinsi, ya, yang di situ ada kota kecil Tarib, tempatnya para Sada al-Ba'alawi. Ya. Berjalan dari Son'a ke Hadramaut tidak takut kecuali hanya kepada Allah, bahkan tidak takut terhadap serigala untuk memakan kambingnya. Gampangane serigala sama kambing, biasanya kan kalau serigala ketemu kambing kan dimakan sama serigala. Ini malah enggak. Jadi nanti itu, ini bisa ihtimal dua. Ihtimal ini yang dimaksud di masa kekhalifahan, khalifah, atau ini juga ihtimal min asyratis sa'ah, karena adalah yatimman naid. Ada yang Nabi SAW bersabda sempurna, itu bisa berarti tandanya kiamat akan datang. Itu nanti sampai nanti kalau keadaan itu belum terjadi, masih jauh kiamat. Ada juga kemungkinan yang dimaksud di masa kekhalifahan. Dulu itu pernah terjadi di zaman Umar ibn Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini sampai disebut khalifah yang kelima. Khalifah yang kelima. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz, karena saking adilnya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saking adilnya, jangankan manusia, macan sama kambing itu akrab. Turu bareng, nunggu bareng, petak-petak, akrab. Tidak ada macan itu terus makan kambing, akrab. Saking adilnya, tidak ada demo, tidak ada unjuk rasa. Serigala ketemu kambing, aman, tidak ada apa-apa. Aman, bahkan kalau perlu saling bermesraan. Binatang-binatang saja itu pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, makanya sekarang panjenengan kalau melihat banyak tukaran, banyak demo, banyak unjuk rasa, banyak konflik di mana-mana, ya, yang harus bertanggung jawab dulu, harus bercermin dulu itu pemimpinnya. Kalau adil nggak mungkin terjadi seperti ini. Pasti ada sesuatu yang salah. Kenapa masyarakat berontak? Kenapa umat berontak? Itu pasti ada sesuatu yang salah dari pemimpinnya, dari ulil amrinya. Kalau adil, lihat zaman para al-khulafa'ur rasyidun. Gak ada
konflik-konflik yang sampai seperti sekarang kita alami. Ini pernah terjadi. Jadi perjalanan dari Son'a ke Hadramut itu dulu dikenal tidak aman. Ini termasuk bagian dari ikhbarnya Nabi. Nabi SAW mengabarkan tentang perkara-perkara yang mughayyabat, yang ghuyub, yang masih gaib. Itu sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Kalau kiamat itu nggak mungkin terjadi ya, la taqumus sa'atu illa ala syirarikum. Ya. Kiamat itu tidak akan terjadi kecuali nanti hanya akan menimpa orang-orang yang buruk. Kalau sudah tidak ada orang mengucap Allah di dunia ini, baru nanti datang kiamat. Jadi kiamat itu tengerane lek wis Allah itu sudah tidak didengar lagi, artinya sudah tidak ada orang yang beriman, baru nanti datang kiamat. Tapi nanti anehnya, nanti sebelum kiamat itu ada rih angin yang datang dari arah Yaman. Angin ini kalau kena orang mukmin, semua orang mukmin mati. Jadi setiap kena orang mukmin, seluruh orang mukmin itu akan mati. Kebalikannya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu nanti gondone, aromanya Nabi Isa itu kalau tercium orang kafir langsung mati. Jadi orang kafir begitu mencium aroma Nabi Isa itu langsung mati, nggak pakai dibunuh, langsung mati, auto mati, ya, mati, otomatis langsung mati. Tapi kalau orang mukmin enggak. Nah, ini kebalikannya. Jadi nanti akan terjadi itu. Akan terjadi. Angin dari Yaman, ya, itu nanti banyak orang mukmin yang meninggal. Itu ya bagian-bagian dari tanda-tanda kiamat. Tapi tanda kiamat itu yang jelas, kiamat itu tidak akan datang kecuali sudah tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi insya Allah wong-wong mukmin ini orang menangi kiamat. Durunge kiamat wis mati dhisik, ya, sudah mati dulu nanti sebelum kiamat. Kemudian Nabi SAW menceritakan tadi itu orang yang digergaji dan lain sebagainya. Ini Masya Allah, saya tempoh hari cerita ya, masih ingat ya, orang yang mau dijadikan kadernya tukang sihir. Itu riwayatnya Imam Muslim ya. Imam Muslim itu meriwayatkan ini. Jadi diriwayatkan Imam Muslim dari Suhaib. Nah, itu memang ini hadis. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Jadi raja yang punya tukang sihir yang paling jago, paling sakti, yang sudah tua, ya. Falamma kabiro. Jadi ini bedanya ya, ada kaburo, ada kabiro. Nek kaburo niku gede menjadi besar. Tapi kalau kabiro itu urusannya dengan umur, usia, sudah tua. Kabiro, ya kebaru. Tukang sihirnya sudah tua, dia minta kepada raja supaya dicarikan anak untuk diajari ilmu sihir. Jadi ilmu sihirnya mau diwariskan supaya ada kader penggantinya kalau dia mati. Kemudian dicarikan sampai ketemu satu anak yang dianggap cerdas, diajari ilmu sihir. Dipilih anak ini dianggap hebat ya, dengan penerawangan si tukang sihir itu, anak ini yang layak nanti menjadi pengganti saya. Akhirnya dipilih
di tengah perjalanan menuju ke tukang sihir itu mau belajar ilmu sihir, si Hulam, si anak ini ya melewati rahib. Rahib itu kalau maknanya pendeta ya. Tapi kira-kira kalau sekarang kiai. Tapi karena itu dulu di zamannya Bani Israel ya disebut rahib. Ya kiainya lah gitulah ya. Kiainya yang sedang membaca kitab Taurat ya, atau kitabnya nabi-nabi terdahulu. Lah anak ini waktu melewati rumahnya kiai itu, dia mendengar apa yang dibaca oleh si rahib, si kiai itu. Dia merasa kagum dengan bacaannya kiai itu. Ya, akhirnya dia lama mendengarkan dari luar, sehingga datangnya ke tukang sihir itu terlambat. Nah, karena terlambat dipukuli sama si tukang sihir. Dihukum, cara sakniki dihukum boleh tekoi telat digebui. Telate gara-gara ngrungokno kiai maca niku, Pak. Maca kitab nabi-nabi sing dhisik. Akhirnya lama-lama anak ini mengadu kepada si rahib. Wahai kiai, wahai rahib, wahai ahli kitab, saya ini lagi sedang dikader menjadi tukang sihir. Saya diajari ilmu sihir, tapi saya tertarik. Setiap kali lewat saya mendengar apa yang kamu baca, saya tertarik, saya mendengar bacaan kamu. Dan itu membuat saya selalu terlambat datang ke tukang sihir itu. Saya sebenarnya nggak tertarik belajar ilmu sihir, tapi ini dipaksa oleh si raja. Dan karena terlambat saya sering dipukul sama si tukang sihir ini. Akhirnya sama rohibnya, sama kiainya diajar. Gini aja, kamu kalau datang ke tempatnya tukang sihir itu, kalau terlambat bilang saja habasani ahli. Saya sedang disuruh keluarga saya, ada kepentingan keluarga. Wis waran awakmu dikongkon ibumu, kongkon bapakmu, jadi terlambat karena urusan keluarga. Dan nanti kalau pulang, kalau kamu pulangnya terlambat, bilang sama keluarga kamu karena ditahan sama tukang sihir itu. Ya karena pelajarannya banyak, tugasnya banyak, ujiannya banyak, sehingga membuat kamu terlambat pulang. Jadi yo terus niki didadekno alasan angger teko nang tukang sihir muni, wah saya tadi repot disuruh ibu saya beli beras, beli gula, beli iwak gereh, iwak kelotok ya. Kalau ke tukang sihirnya ngomongnya begitu. Kalau pulang terlambat bilang iya wong tadi pelajarannya banyak. Jadi selalu begitu terus. Untuk menghindari hukuman itu tadi. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti itu, ya, tiba-tiba ketika dia dalam perjalanan menuju untuk belajar ya ke padepokannya si tukang sihir ini, di tengah jalan banyak orang berlarian, akeh wong keplayon. Melayu ono sing melayu ngalor, ono sing ngidul, ono sing ngetan, ono sing ngulon, ono sing singit-singitan ya. Banyak orang-orang berlarian. Anak ini bingung ada apa? Kok banyak orang lari-lari? Ternyata ada satu dabbah azimah. Ya kurang lebih ada macan. Macan besar lepas dari hutan.
masuk ke perkampungan. Sehingga orang semua takut, lari, menghindari macan yang besar ini. Akhirnya anak ini dia berkata, "Al-yaum a'lamu as-sahiru afdal amir rahibu afdal." Hari ini waktunya saya mengetahui mana yang lebih utama, mana yang benar, ajarannya tukang sihir itu apa ajarannya si rohib, si kiai itu. Hari ini mau saya buktikan. Ya. Fa'aktulu hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas faramaha faqatalaha wa madan nas. Akhirnya macan ini mau saya bunuh. Bunuhnya tidak perlu pakai pisau, cuman pakai kerikil kecil. Kerikil kecil dilemparkan. Waktu ngelempar itu dia bilang, "Ya Allah, kalau memang ajarannya kiai rohib itu lebih benar dari yang diajarkan tukang sihir, bunuhlah macan ini." Diuncalno di barang kerikil. Sekolah niku macane langsung glempo mati. Mek karo kerikil. Wah, akhirnya wong podo gawok kabeh. Podo gawok kabeh. Sampai tukang sihirnya itu anak ini lari kepada si rahib, kemudian dia memberitahukan kejadian tadi itu. Setelah diberitahu, rahibnya ini bilang, "Ibunayya, antal yaum afdalu minni wa qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala. Fa in ibtulita fala tadulla alayya." Hei bocah, kamu hari ini sudah membuktikan bahwa kamu lebih afdal dari saya. Kamu lebih mantap dari saya ketika menerima ajaran-ajaran saya. Bahkan kamu sekarang lebih mantap ilmunya dibandingkan saya. Tapi ingat, kamu nanti akan mendapat ujian berat. Dan kalau kamu diuji, jangan sampai kamu menyebut nama saya. Jangan viralkan saya. Coro bahasa sak manggin ngoten nggih. Jangan sampai saya diviralkan. Kalau kamu nanti diuji. Alhamdulillah agak-agak sumuk ya. Luar biasa, ini termasuk ujian. Ya, ujian. Tapi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan ini. Akhirnya apa? Anak ini tambah lama terkenal gara-gara dia berhasil membunuh macan, singa hanya dengan kerikil. Wah, terkenal. Dianggap sakti mandraguna. Luar biasa. Sampai anak ini bisa menyembuhkan yubri'ul akmah wal abros, yudawin nas min syairil adwa. Orang belang, orang kena kusta bisa disembuhkan semua sama dia. Diusap tok langsung waras. Orang buta diusap langsung waras, sembuh. Orang sakit apa aja banyak yang datang ke situ. Banyak orang yang berobat ke situ. Jadi ternyata memang tradisi dukun laris itu dari dulu ya. Itu sudah ada. Ya. Tapi ini bukan dukun, ini karamah. Karamah dari Allah Ta'ala. Sampai akhirnya ada Jalisul Malik, asistennya raja, orang dekatnya raja itu mendengar kabar
Nggak tahu apa lewat baca koran, atau mungkin lihat TV atau dari YouTube, ada kabar ya, kira-kira kalau sekarang mungkin begitu ya. Wah, ada kabar ini ada anak kecil sakti ya, keramat, bisa mengobati orang berbagai macam sakit apa saja bisa sembuh. Lah, asisten raja ini kena penyakit buta matanya. Dicoba, dia datang ke sana, bawa hadiah yang banyak sekali, bawa macam-macam, duit wis disiapno, sembarang disiapkan. Datang ke sana, kemudian bilang, hiya laka in anta syafaitani. Kata asisten raja ini hadiah yang saya bawa ini, uang 1 kardus, tak tanggung-tanggung, duit saker kardus. Ini kalau kamu bisa nyembuhkan saya, semua uang ini untuk kamu. Kira-kira kalau sekarang mungkin ratusan juta atau miliaran. Asal saya bisa melihat lagi. Ini asisten raja, nggak main-main. Wah, itu kalau sekarang, Pak. Biasanya kalau yang datang itu orang kaya, ya, yang bertamu orang kaya, minta doa, minta syarat, Masya Allah, gatinya luar biasa. Ndungane niku dawa, Pak. Ndungane dawa, sholawat apa ae gak diwaca. Sholawat naria, sholawat munjiat, sholawat sembarang diwaca. Surat Al-Fatihah ditambahi Yasin, Waqiah sembarang. Coba nek sing teko wong melarat, orang fakir, orang ndak punya. Kiai, saya minta doa, Kiai. Terus sing digawa iwak gere. Model kaya canan niku ya. Kan ada di situ yang dibawa iwak gere terus jaluk donga. Paling ya karo kiai ini diwacana dongane turu. Bismillahumma ahya wa bismika amut. Wis cukup Al-Fatihah. Jadi du'auhum fi amplopihim. Tergantung amplopnya. Itu sekarang, makanya banyak ndak mandi itu. Jawabannya anak ini apa? Faqala inni la ashfi ahada. Saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Saya ini tidak bisa menyembuhkan orang. Innama yashfillah. Yang menyembuhkan itu Allah. Fa in amanta billah ta'autullaha fasyafaka. Kalau kamu mau iman kepada Allah, setelah kamu iman, saya berdoa nanti kepada Allah untuk menyembuhkan kamu. Nanti Allah yang menyembuhkan kamu, bukan saya, katanya. Akhirnya, oke, saya iman kepada Allah. Ya kalau gitu ucapkan kalimat syahadat. Setelah diucapkan kalimat syahadat, akhirnya didoakan, ya Allah, sembuhkan penyakitnya orang ini. Diusap. Detik itu juga fasyafahullah, langsung disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Kedua matanya terbuka kembali, bisa melihat lagi. Jadi ternyata dia punya misi ngobati orang itu sekaligus mengimankan semua yang berobat diimankan kepada Allah Ta'ala. Kata kuncinya itu tadi, saya tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Kamu kalau mau sembuh, iman dulu kepada Allah, saya berdoa kepada Allah, baru Allah akan menyembuhkan kamu. Jadi itu, sampai akhirnya keesokan harinya, orang ini saking bahagianya, dia datang ke raja, ke istana, rajanya heran. Loh, kan kamu
wengenane sik pijet. Sik matamu kan ndak ketok. Ya. Kedua matamu kan buta. Loh sekarang kok kamu bisa lihat? Kok sudah bisa lihat? Matamu, kedua matamu kok sudah terbuka? Man radda 'alaika basarak. Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Orang ini menjawab, qala rabbi, Allah, Tuhan saya. Wah, rajanya ngaku Tuhan. Kok ada orang bilang ada Tuhan lain? Kaget ini rajanya. Akhirnya rajanya bilang, walaka rabbun ghairi? Kamu punya Tuhan selain saya? Ada Tuhan lagi selain saya? Qala rabbi wa rabbukallah. Tuhan saya dan Tuhan kamu satu, yaitu Allah. Yaitu Allah. Fa akhadhahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal ghulam. Akhirnya disiksa sama rajanya. Disiksa, dikepuki, dipecuti. Sampai disakiti luar biasa, sampai tidak kuat. Begitu tidak kuat, baru dia ngomong, ya, yang menyembuhkan saya adalah seorang bocah, anak kecil yang terkenal itu, beritanya di mana-mana. Asalnya dia tidak mau buka, tapi tidak kuat dengan siksaan itu, akhirnya dia cerita. Maka raja minta supaya anak itu didatangkan ke hadapan raja. Ini mau dilanjutkan apa cukup ini? Ya, sing ngomong lanjut wong telu iki. Hah? Sudah adzan Isya ya? Gimana? Mau lanjut apa terus? Lanjut, serius. Nggak ngantuk. Saya teruskan sedikit ya. Akhirnya anak itu didatangkan di hadapan raja. Begitu melihat anak ini, raja ini kaget. Faqala lahul malik, "Ay bunayya, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmah wal abras wa taf'alu ma taf'al wa taf'al." Wah, ternyata kamu yang dulu saya kader jadi tukang sihir itu. Wah, sekarang sihirmu sudah hebat, melebihi tukang sihir saya yang ngajari kamu, sampai kamu bisa menyembuhkan orang penyakit belang, penyakit kusta dan seterusnya. Bahkan bisa sampai menyembuhkan orang yang buta. Anak ini jawabannya tetap konsisten. Faqala inni la ashfi ahadan innama yashfillah, fa akhadahu falam yazal yu'adzibhu hatta dalla 'ala rahib. Saya tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa. Yang menyembuhkan itu Allah Ta'ala. Akhirnya sama seperti jawabannya yang tadi itu. Marah rajanya, tersinggung. Dibilang ada Tuhan lagi selain dia, tersinggung. Disiksa ini anak, suruh ngaku, siapa yang ngajari kamu? Lama-lama karena sudah tidak kuat, akhirnya dia cerita, saya diajari kiai. Padahal kiainya kan sudah pesen, jangan sampai saya diviralkan. Wah, akhirnya terlanjur ngomong, karena tidak kuat menahan siksaan. Anak sekecil itu disiksa luar biasa, nggak kuat nahan sakit, akhirnya cerita. Ini saya diajari sama seorang rahib, seorang kiai, seorang pendeta. Akhirnya didatangkan rahibnya. Kiainya didatangkan ke hadapan raja.
Dirayu, rajanya bilang, faqila lahu irji' an dinik. Ya, kiainya didatangkan, kemudian disuruh kembali, keluar dari Islam, keluar dari agamamu, kembali ke agama orang-orang yang lain seperti biasanya menyembah saya yang jadi Tuhan. Tidak ada Tuhan lagi. Tapi tidak mau rahibnya. Akhirnya karena tidak mau, fa'aba fada'a bil minsyar. Karena sudah tidak mau, wis digebloki, disiksa, dipukul, suruh murtad, tidak mau. Akhirnya rajanya minta, ambilkan gergaji. Golekno gergaji. Diambilkan gergaji. Akhirnya fawada'al minsyara fi mafriqi ra'sih fasyakkahu bihi hatta waqa'a syikkahu. Digeraji. Kiainya itu digeraji. Rahibnya. Dari kepala ini terus sampai putus. Sigar jadi loro. Sampai jadi dua. Tapi tetap dia mati dalam keadaan iman kepada Allah Ta'ala. Jadi ini semua kejadian disaksikan oleh si anak itu dan disaksikan oleh asisten raja itu tadi. Kemudian giliran asisten rajanya dipanggil. Sekarang kamu sudah lihat, ini saya gergaji tadi. Mau enggak kamu murtad? Balik kepada agama yang dulu, agama nenek moyang kita. Tetap enggak mau. Orang ini sudah kadung mantap imannya. Tidak. Bagi saya tidak ada Tuhan selain Allah. Akhirnya dia bernasib sama, digergaji juga. Sigar. Jadi dua. Jadi dua, terbelah badannya menjadi dua, disaksikan oleh si bocah itu. Tapi dia mati dalam keadaan iman. Nah, terakhir anak kecil itu disuruh kembali kepada agama. Suruh kembali kepada agama, irji' ila dinik. Tsumma ji'a bil ghulami faqila lahu irji' an dinik. Sekarang kamu sudah lihat nasibnya dua orang ini. Saya gergaji. Kamu mau enggak kembali? Tidak mau. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kamu bukan Tuhan. Tuhan saya, Tuhan kamu adalah Allah. Kira-kira nek sampean ketok kancane sampean digeraji ngono ya. Mungkin sudah durung dikongkon murtad wis murtad dhisik. Ini Masya Allah, anak sekecil ini tidak mau, tetap tidak. Tuhan saya, Tuhan kamu adalah Allah. Akhirnya raja mengambil beberapa pengawalnya, dipanggil sama raja. Terus raja bilang, bawa anak ini ke puncak gunung, gunung yang paling tinggi. Sampai di atas gunung, kalau dia tidak mau murtad, tidak mau kembali kepada agamanya, maka lemparkan dia dari pucuk gunung itu. Ternyata dibawa sampai ke pucuk gunung. Begitu naik ke atas pucuk gunung, anak ini, bocah ini berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan saya dari gangguan mereka dengan sesuai kehendak-Mu. Ternyata belum sampai berhasil menjatuhkan anak ini dari pucuk gunung, ya, dari atas puncak gunung, semua pengawal itu digoyang sama gunungnya, mereka yang jatuh. Anak ini selamat. Malah mereka yang berjatuhan dari puncak gunung yang tinggi itu. Akhirnya
Anak ini dengan tenang santai balik ke rajanya. Rajanya kaget, loh kok selamat ya, mak bedunduk moro ono di ngarepe rajane. Lu kok bisa selamat kamu? Mana pengawal-pengawal saya? Faqala lahul malik, ma fa'ala ashabuk? Qala kafanihimullah. Saya diselamatkan Allah dari mereka. Mereka yang jatuh bukan saya. Akhirnya rajanya manggil pengawalnya lagi. Wis, iki mesisan ben mari ceritane ya. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, anggap aja ini pengajian bonus ya. Edisi spesial ya, edisi spesial. Akhirnya dipanggil pengawal yang lain. Kata raja, bawa ini naik perahu anak ini sampai di tengah-tengah laut. Kalau dia mau kembali murtad, ya sudah, jangan diapa-apakan. Tapi kalau dia nggak mau murtad, lemparkan dia ke dalam laut. Biar dia dimakan ikan-ikan buas di dalam laut. Biar tenggelam di dalam laut, di dalam lautan. Dibawa naik perahu, doanya masih sama. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ini kalau panjenengan ingat, mungkin bisa dibaca doa ini ya, supaya selamat dari gangguan orang. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan saya dari mereka ini dengan sesuai kehendak-Mu. Akhirnya ternyata perahu yang ditumpangi itu roboh. Di tengah-tengah laut, perahunya itu malik gitu. Perahu ini malik. Akhirnya semua yang ada di perahu itu tenggelam, kecuali anak ini selamat. Diselamatkan oleh Allah Ta'ala, lalu digiring sama perahu itu sampai ke pinggir, sampai ke daratan. Datang lagi ke rajanya, menghadap ke rajanya. Loh, kok selamat kamu? Dan terus pengawal-pengawal saya kemana? Kata anak ini, kafanihimullah. Saya diselamatkan dari mereka oleh Tuhan saya Allah. Anak ini punya misi, mau mengimankan raja ini kepada Allah Ta'ala. Tapi akhirnya raja ini bingung. Kia opo carane lek mateni arek iki? Kok selamat terus? Anak ini main akal dia. Logikanya dia hidup. Kemudian dia bilang kepada raja itu, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bihi. Raja, kamu tidak akan pernah bisa membunuh saya kecuali kalau kamu mau nurut apa yang mau saya sampaikan kepada kamu. Saya bisa dibunuh. Sampean iso mateni aku, tapi syukur sampean nurut tengomonganku loh. Kata rajanya, bagaimana? Caranya saya membunuh kamu itu bagaimana? Kata anak ini, tajma'un nas fi sa'idin wahid. Kumpulkan orang, semua orang, ya, undang yang banyak, kasih pengumuman, kumpulkan semua orang di satu pelataran yang besar. Disaksikan orang banyak, ribuan orang, ratusan ribu kalau perlu menyaksikan. Coro saiki di Monas sanalah ya, kira-kira begitu. Kumpulkan semua orang sampai semua orang kumpul melihat, lalu salib saya. Saliblah saya di atas sebuah kayu, ya, kayu jidya. Kemudian ambil
panah, ya, ambil panah dari saya, kemudian panah itu, anak panah itu tadi, ya, kamu ambil panahnya, kemudian siapkan panah itu untuk memanah saya. Lah, waktu mau manah, ucapkan Bismillahirrabbilghulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya anak ini. Kalau panjenengan sudah berkata begitu, baru panah saya jamin saya pasti mati. Asal sampean mengucapkan Bismillahirrabbilghulam. Akhirnya dituruti. Rajane geblek, orang ngerti karepe. Ya. Yang penting dia bisa membunuh anak ini. Dituruti sama si raja. Dikumpulkan orang banyak, sampai ratusan ribu orang menyaksikan. Wantri yang menyaksikan. Kemudian disalib anak ini, ya, di kayu, diambil panah, sudah siap, wis diitis-itis, ya, panai. Kemudian si raja ini mengucapkan Bismillahirrabbilghulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya anak ini. Dilemparkan panahnya, dus, kena, jelek, langsung mati. Tapi orang yang di situ kan dengar semua. Wah, ternyata ada yang namanya Allah, Tuhannya anak ini, yang diucapkan sama si raja itu tadi. Akhirnya orang-orang yang ada di situ semuanya langsung amanna birabbil ghulam, amanna birabbil ghulam, amanna birabbil ghulam. 3 kali mereka menyebut, kami iman dengan Tuhannya anak ini, kami iman dengan Tuhannya anak ini. 3 kali. Dadi wong sakmono kae mlebu Islam kabeh, iman kabeh. Dia kurbankan nyawanya, tapi dia Islamkan begitu banyak orang. Luar biasa. Nemu kira-kira bocah koyo ngene. Mentalnya yang luar biasa. Dia kurbankan nyawanya, tapi ratusan ribu orang beriman kepada Allah Ta'ala. Rajanya kualaan. Wah, ini bahaya ini. Kalau semua iman, akhirnya saya nanti kehilangan pengikut. Nah, akhirnya orang-orang yang segitu banyaknya sudah tidak bisa dibendung, ya, semuanya iman kepada Allah Ta'ala, tidak bisa dihalang-halangi. Akhirnya rajanya menggali satu galian yang besar, ya, ukhdud, yang namanya ukhdud, galian besar, ya, kemudian dinyalakan api di situ. Apinya besar. Wah, ini galiannya itu tidak tahu sudah berapa meter itu. Rajanya bilang, yang tidak mau murtad, yang masih iman dengan Tuhannya anak ini, saya lemparkan ke dalam lubang api ini. Dan akhirnya banyak orang yang dilemparkan ke dalam lubang api itu. Masya Allah. Sampai ada satu perempuan bawa bayinya. Keadaan masih baru melahirkan. Persis seperti ceritanya Masyitatu binti Fir'aun, tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Waktu mau masuk ke kubangan api itu, ragu-ragu dia.
tafa'asat, karena dia bawa anak kecil. Kayak saya nggak apa-apa, tapi bayi saya ini gimana kalau nanti terbakar api, kasihan. Subhanallah, bayinya bisa ngomong, ya ummah isbiri fa innaki alal haq. Ya, ini ada di Sahih Muslim. Jadi ini bukan cerita ngarang, ada di Sahih Muslim. Anak ini, bayi ini bilang, wahai ibuku, sabarlah, jangan ragu-ragu, masuklah ke dalamnya, karena kamu dalam kebenaran, kamu dalam hak, yaitu Islam. Masya Allah, tidak ragu-ragu ibunya masuk. Luar biasa. Ini ujiannya umat terdahulu, bayangkan. Ini yang diceritakan Nabi SAW dalam hadisnya ini tadi. Ya. Ini hadis ini detailnya ada di Sahih Muslim. Nah, ini mudah-mudahan menjadi renungan buat kita. Ya, betapa orang kalau sudah mengucapkan iman siap dengan berbagai konsekuensi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian saya sama panjenengan tidak ada apa-apanya. Kalau cuma di PHK, dipecat, tidak ada apa-apanya. Pegatan, ujian receh itu, Pak. Ditagih wong utang, mas, receh itu ujian. Ujian-ujian apa itu? Enteng itu, tidak ada apa-apanya. Ya, jadi jangan banyak mengeluh kepada Allah Ta'ala. Katanya Nabi itu tadi, walakinnakum tasta'jilun. Memang manusia ini punya sifat terburu-buru, kesusu. Ya, terburu-buru, ingin segera senang, segera enak. Ya, kadang-kadang pokoknya golek enak itu. Ya, enak golek enak itu yang kok ngenteni ning swarga ngono, ya. Lah kalau mau ke surga ya mati dulu, zaman mati sik kok baru lek mlebu swarga nek ketepaan, ya. Ya lek mlebu swargane jelas mlebu swarga, cuman mbok mampir bundak kan niku urusane di akhirat, ya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan iman, kekuatan yakin fis-sarra wad-dharra, baik dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sembuh, dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman kita sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian saya umumkan untuk yang aktif dalam kajian Maulid Simtud Durar, kemarin hari Kamis ya, kemarin itu ada kendala teknis sehingga tidak bisa terdokumentasi dengan baik. Kemudian ada beberapa hal yang harus diulang nampaknya. Maka besok hari Ahad akan kami ulang menceritakan tentang orang tua Nabi, kakek Nabi, ibunda Nabi. Akan kami ulang, ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan memaknai fasal wa mundzu aliqat, dan kalau nutut sampai fahina qorubah, sudah hampir mahalul qiyam. Kira-kira kalau dimulai jam 3 bisa enggak? Bisa apa enggak? Hah? Ustaz Jaza? Bisa, jangan oh insyaallah tapi ambil enggak mantep ngono, jangan. Insyaallah-nya mantep, bisa ya. Jadi yang lain yang mungkin mendengar pengumuman ini atau yang tidak hadir, mungkin panjenengan tahu, teman jenengan aktif, dikasih tahu ya. Jadi khusus untuk besok, karena yang mau dijelaskan itu agak banyak. Insyaallah kita mulai dari jam
3 asar awal ya, supaya bisa kita ceritakan tentang ajdadun Nabi, abaun Nabi, terus masih cukup waktu untuk memaknai fasal yang berikutnya. Ya, ini ya pengumumannya ya. Kemudian kebetulan kemarin persis haulnya putra bungsunya Sahibul Maulid Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang pesariannya ada di Solo. Itu Habib Alwi, ayahanda dari Al-Habib Muhammad Anis ya, dan saudara-saudaranya, putra bungsu dari Sahibul Maulid. Kita tabarrukan, tidak apa-apa ya. Tabarrukan, saya minta keikhlasan hati panjenengan. Duduk sebentar, beberapa menit, kita baca Fatihah, gantinya tahlil, Fatihah, kemudian ayat kursi, surat Al-Ikhlas 11 kali. Jadi kalau tidak tahlil, baca Al-Ikhlas 11 kali, gantinya ya. Kemudian baca Al-Mu'awwidzatain, kita khususkan rohnya, dan pahala ngaji kita malam hari ini kita hadiahkan kepada beliau Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan kepada semua orang tua kita, guru-guru kita, dan insya Allah barokai sumambrah datang kula panjenengan, datang anak-anak kula panjenengan sedaya. Ini untuk yang meninggal, yang sakit, yang hamil. Ini tidak usah saya sebut ya, yang punya hajat untuk menyingkat waktu, yang ujian, tapi tulisannya sudah saya baca ya, tulisannya sudah saya baca, jadi tidak usah merasa terus gak mantep, wah aku tidak diwoco, aku wis nyumbang roti umpamane. Jangan gitu ya. Jangan gitulah ya. Biasa aja ya. Pokoknya ini sampean ditulis tok ae, ditulis tok ning kertas iki durung tak waca, tak cekel tok wis mandi wis, jok kuwatir. Wis. Ini ndak apa-apa ya. Ndak saya sebut ya. Karena waktunya, karena ini edisi spesial. Jadi semuanya serba spesial. Khusus satu yang saya sebut karena ini urusannya anak baru lahir. Kasihan orang tuanya, karena ini anak baru lahir, namanya Maulidah Fatimatun Najwa. Ya, ini aja yang saya sebut ya. Yang lainnya ini yang sudah meninggal, ada yang sakit, ini ya, ada yang punya hajat, ujian dan lain sebagainya. Tidak usah saya sebut. Semuanya sesuai niatnya masing-masing. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah.